Gladys keluar dengan berpakaian lengkap. Ya Tuhan, om-om sama anak ABG, kalian ngapain? Tanya seorang wanita. Jangan salah paham dulu. Ini Gladys, anak angkat saya. Dia kesusahan memakai pakaian yang resletingnya dari belakang, jadi saya bantu. Mengenai rintihan itu, sebenarnya kulit punggung Gladys terkena resleting. Kebetulan punggungnya jadi lecet. Jelas Alfredo pada beberapa orang yang mencoba menggerebeknya. Semua orang paham dan akhirnya kerumunan itu bubar. Ya Tuhan, aku minta maaf sekali ya Gladys. Kalau kamu butuh bantuan aku bilang ya, biar gak kayak gini lagi, ucap Fedra ramah. Aku kasihan lihat kamu yang lagi fokus pilih baju buat mamahmu, ucap Gladys sambil memegang tangan Fedra. Mereka pun akhirnya pulang dan bersiap untuk makan malam. Kala itu pukul 7 malam kediaman Alfredo. Mereka tengah makan malam. Papa, akhir-akhir ini sering chatting sambil ketawa sendiri. Apakah papa punya pacar baru sehingga papa gak bisa menikah lagi sama mama? Tanya Fedra. Enggak kok. Itu rekan kerja papa kirim stiker lucu, makanya papa ketawa. Jelas Alfredo. Apa mengirimnya setiap hari? Tanya Fedra lagi. Sudahlah nak, hal itu sangat tidak penting. Semua teman papa suka bercanda. Jelas Alfredo. Oh ya Gladys, gimana kabar hubungan kamu sama Kak Berto? Tanya Fedra. Berto sangat sibuk dan jarang ada waktu, apalagi nanti dia ada tugas selama 1 bulan di luar kota, ucap Gladys. Sabar ya, namanya juga dokter yang cekatan dan pintar. Pasti dicari-cari sama semua pasien di seluruh kota, ucap Fedra. Tapi dia tidak bisa menjadi dokter yang baik untuk Gladys, ucap Alfredo. Fedra sontak diam. Gladys pun tiba-tiba tak menanggapi hal itu. Ya bisa dong pak, kalau sama pacar pasti dirawat sepenuh hati, ucap Fedra. Buktinya kemarin dia tidak bisa menolong Gladys, ucap Alfredo. Ya itu hanya hal kecil. Lagian aku aneh sama papa, sekarang kok lebih protek banget ya sama Gladys? Tanya Fedra. Alfredo menjeda lahapan sup yang ada di tangannya. Jadi gini, Gladys itu anak yatim piatu yang kurang kasih sayang. Jadi wajar kalau papa sedikit memberi kasih sayang sama dia, ucap Alfredo. Ya tapi biasa aja sih, gak usah protek itu. Aku kan juga masih anak papa yang masih butuh kasih sayang, ucap Fedra. Alfredo pun terdiam dan tak menggubris ucapan Fedra. Oh ya Gladys, aku mau merayakan ulang tahun mama. Kamu mau ikut gak temani aku kasih surprise? Tanya Fedra. Aduh, aku gak bisa. Kebetulan aku mau ke makam tanteku, ucap Gladys seraya menolak. Oke deh, kalau papa bisakah meluangkan waktu untuk mama demi aku? Tanya Fedra. Papa ada meeting sama klien. Kalau papa membatalkannya, bisa-bisa proyek yang papa bangun akan sia-sia, jelas Alfredo. Kalian berdua kompak ya? Gak bisa ikut acara ulang tahun mama. Padahal papa adalah orang yang penting di acara itu. Dan Gladys juga penting sekali karena sudah dianggap sebagai anak kandung oleh mamahku, ucap Fedra sambil murung. Bukan aku gak mau, tapi aku juga ada urusan. Aku sudah lama tidak menjenguk makam tanteku, ucap Gladys pada Fedra. Papa juga bukan tidak mau, tapi ini adalah hal yang terpenting. Memangnya kamu mau hidup tanpa kemewahan? Tanya Alfredo. Sekali saja. Memangnya tidak bisa, Pak? Pinta Fedra lagi. Tidak bisa sayang, nanti kalau ada waktu papa pasti datang, ucap Alfredo seraya membujuk anaknya agar tidak marah. Singkat cerita, sepulang dari kuliah, Gladys mengganti pakaian. Dia menggunakan mini dress dengan sedikit terlihat belahan dada. Fedra yang melihat dari kejauhan merasa heran dengan Gladys. Katanya mau ke makam tantenya, kok bajunya kayak gitu? Batin Fedra. Gladys segera naik taksi dan bergegas menuju ke tujuan.
sedangkan Fedra pergi ke kediaman ibunya untuk merayakan ulang tahun. Gladys sampai di kantor Alfredo dan bertemu seorang resepsionis yang bernama Chloe di name tag-nya. "Selamat sore, saya mau bertemu dengan Tuan Alfredo," ucap Gladys. Namun resepsionis itu hanya menatap dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan tatapan sinis. "Dengan siapa ya saya bicara sekarang?" tanya Chloe. "Saya kekasih dari Tuan Alfredo," ucap Gladys sedikit angkuh. "Setahu saya terlalu banyak pelacur yang datang ke sini untuk sekedar mengaku-ngaku menjadi kekasihnya," ucap Chloe. "Katakan saja ada Gladys di sini," ucap Gladys tegas. Chloe pun menyambung teleponnya kepada Alfredo, dan akhirnya Alfredo mengizinkan Gladys untuk masuk. Gladys masuk ke ruangan kerja Alfredo dengan wajah kesal. "Resepsionis itu nyebelin, dia bilang aku pelacur," ucap Gladys. "Jangan hiraukan ucapan dia memang suka begitu," ucap Alfredo menenangkan Gladys. Gladys duduk di pangkuan Alfredo. Dia lupa menutup pintu ruangan. Namun ponsel Alfredo berbunyi dan itu panggilan dari Fedra. Panggilan itu di-reject oleh Alfredo dan melanjutkan bermesraan dengan Gladys. Sambil berbicara dengan Gladys, tangannya tak henti menggerayangi bagian payudara Gladys yang masih terlihat kencang. Tentu saja sang wanita muda juga terangsang oleh sentuhan itu. "Sayang, ini kan masih siang. Kamu yakin mau melakukannya di sini? Apa kamu bawa pengaman?" tanya Gladys memanja. "Aku selalu bawa pengaman kemana-mana, karena aku bisa saja melakukan di tempat yang aku mau," ucap lelaki tua itu. Di dalam pangkuan lelaki itu, mereka memulai pemanasan. Pakaian Gladys dilucuti hingga tidak menggunakan sehelai kain. Gladys menghadap ke arah kaca jendela dengan pemandangan jalan raya, dengan indahnya hilir mudik kendaraan mewah di jalan. Badannya sedikit menungging hingga membentuk doggy style. Tangannya menahan kaca jendela, dan Alfredo mulai memainkan tugasnya dari belakang. Tak hanya itu, Alfredo meremas payudara gadis muda itu hingga Gladys mengerang kesakitan. Suara rintihan serta desahan keduanya membuat seorang office boy penasaran dan mengintip kejadian itu di balik pintu yang sama sekali tidak ditutup. Dia juga memanggil rekan-rekannya untuk melihat adegan mesra sang CEO dengan kekasihnya. Alfredo meminta agar Gladys sedikit menahan sakit, namun Gladys tidak kuat dengan kebrutalan lelaki tua itu. Para karyawan diam-diam mengabadikan peristiwa itu di ponselnya. "Wah, ternyata Tuan Alfredo tahan lama juga ya," ucap salah seorang karyawan. "Perempuan itu sudah merintih kesakitan, tapi dia juga seperti keenakan," bisik seorang OB. Ketika adegan itu selesai, Gladys dan Alfredo saling berhadapan, dan mereka melepaskan ciuman mautnya. Beberapa karyawan yang sudah mengabadikan hal itu bubar dan langsung kembali bekerja di ruangan masing-masing. Gladys yang merasa lelah pun duduk di sofa tanpa busana. Dan tubuh Alfredo pun berada di atas tubuh Gladys, sambil memeluk dan bermanja, dengan wajah menghadap payudara Gladys. "Gimana? Kamu senang?" tanya Alfredo pada kekasihnya itu. "Aku senang sekali sayang, aku baru merasakan hal ini. Aku merasa puas sekali. Sayang, besok aku ulang tahun," ucap Gladys memanja. "Waduh, Fedra juga besok ulang tahun," ucap Alfredo kebingungan. "Jadi, mau datang ke ulang tahun Fedra?" tanya Gladys dengan wajah yang kesal. "Ya dia kan anakku dan calon anak tirimu. Bagaimana kalau kita ke ulang tahun Fedra dulu, baru ke ulang tahunmu?" tanya Alfredo. "Aku gak mau," ucap Gladys. "Nanti kan setelah itu kita merayakan ulang tahunmu. Gak akan lama kok, aku akan merayakan ulang tahun anakku," ucap Alfredo. "Aku mau aku dulu yang kamu utamakan. Aku gak suka sama Fedra, dia itu sangat egois," ucap Gladys dengan amarahnya. Alfredo langsung terbangun. Dia kesal pada Gladys. "Kalau kamu memang tidak mau, sekarang keluar dari sini dan jangan temui aku," usir Alfredo pada Gladys. Alfredo pun keluar dari ruangan kerjanya dan segera ke toilet. Tanpa basa-basi dia segera memakai bajunya dan pergi. Saat Gladys berjalan di koridor, banyak yang menyurakinya.
Wow, hot juga ya ternyata, teriak seseorang padanya. Sesampainya di kediaman Alfredo, Gladys merasa galau karena Alfredo telah membentaknya. Gladys yang galau meminum sedikit bir demi menenangkan pikirannya. Dia masuk ke kamar dan membuka pakaiannya. Saat itu difikirnya adalah seorang Alfredo saja. Dia seakan menatap Alfredo. Bayangan Alfredo pun mendekatinya. Gladys mengajak bayangan Alfredo untuk berciuman dan bercumbu dengannya tanpa sedikit pun kesadaran. Alfredo, aku sungguh sangat mencintaimu, ucap Gladys. Aku juga sangat menyukai bentuk tubuhmu, ucap bayangan itu. Mereka pun bercinta di kamar Gladys. Saking sibuknya, Gladys tertidur beberapa jam. Dan saat dia bangun, ternyata laki-laki lain tengah memperkosanya. Laki-laki itu tengah memainkan perannya di atas tubuh Gladys. Hah? Siapa kamu? Tanya Gladys spontan. Hai, ternyata tubuhmu senikmat ini, ucap laki-laki tak dikenal itu. Kamu siapa? Tanya Gladys ketakutan. Aku